ada mobil kebakaran di material Torio ini. Mobilnya kebakaran di material Torio baru saja ini. Platnya 1526 AD 1526 EA. Nih udah beredam nih. Masih. Halo, selamat siang. Di siang cerah ini tim Jarak Tas akan melakukan kegiatan ungkap kasus, yaitu kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan terluka di bagian kepala dan sekujur tubuh, dan juga dibakar di kejadian di wilayah Sukoharjo. Doakan kami diberikan keselamatan dan keberhasilan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, kenakan masker, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Ambil aja langsung harus pagi ini, kalau enggak bentar lagi banyak rantau kalau ditangkap. Yang kamu bakar pas apanya pertama? Itu joknya itu, Pak. Jok. Iya. Jok paling belakang atau jok tengah? Jok tengah, Pak. Jok tengah. Mati lendi. Pukul. Palu. Harganya siapa, Pak? Hah? Enggak pakai martil saya, Pak. Selain tangan apa lagi? Enggak. Mulut kemarin tapi mulut. Iya, tapi enggak bisa. Ya, Pak. mulut kan? Iya. Kamu masukkan mobil sudah mati belum? Belum, Pak. Belum. Berarti kamu bakar dia masih dalam keadaan hidup. Ya, kayaknya perjalanan itu udah ini, Pak. Saya ini udah enggak bangun lagi, Pak. Hah? Apa, Mas? Kamu bakar dalam keadaan hidup? Enggak, masih udah meninggal, Pak, itu. Hah? Udah meninggal. Cuma masukin mobilnya yang udah keadaan masih hidup. Total 145 dan. Ya wis kowe rong mlebu kantor itu iso mati. Kowe makane apik-apik wae. Oh ya wis, oke. Siap. Kok patene ning ndi? Di depan kandang, Pak. Langsung mati ning ngono ya. Sepertinya Harus apa? Kowe. 300 meter, Pak. Itu ke depan itu perempatan itu belok. Selain gergaji apa lagi? Pakai linggis, Pak. Saya. Linggis. Iya. Linggis ya? Iya. Harus apa kowe? Itunya sendiri, Pak, saya. Ya, Cuma ya. yang nganterin anak itu teman saya, Pak. Apa? Sugeng itu, Pak. Ya. Langsung. Kita perjalanan menuju untuk mencari barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Silahkan rekan. Itu. Iya. Benar. Tapi nggak dipakai buat Ayo apa-apa, Pak, Pak. aku tanya, Iya. itu martilmu? Iya, mati saya itu, Pak. Nggak ada bekas apa-apa, Pak. Nggak bakalan itu. Saya nggak pakai itu, Pak. Itu martilnya, Oh, benar? iya. Benar. Ya. Kenapa? Ya wis, bawa. Martilnya, Mas. Lihat martilnya, Mas.
Itu ikan buat di sini. Ikannya terbakar di sana. Iya. Hah? Tinggal di sana. Oh, pakaianmu juga ini? Apa? Pakaianmu yang kemarin, kamu pakai? Yang di bawah. Sudah. Terus apa lagi? Selain baju ini? Hah? Karung? Karung buat apa? Siap. Mana? Itu apa itu? Bicara ya? Lihat bicara ya? Iya. Kuremu mana kuremu? Di dalam mobil, Pak. Dalam mobil? Mobil mana putih tadi? Bakar tadi. Yang kebakar itu. Terus? Saya langsung masukkan. Bahan bakarnya apa? Buat apa? Lakban ini dipakai buat apa? Lakban tangan. Lakban tangan. Garasinya ini? Garasinya ini? Ini Pak, ini. Garasinya apa? Apa itu? Pompa ini. Iya. Sip. Cari. Dompet dikit banget. Lokasi apa, Pak? Ini lokasi eksekusi jabatan Pertama kali ya? Oke. Linggis untuk eksekusi. Ini juga ada bekas darah. Ini korban siap. Terus pagar. Korban jatuh kena ini. Kena darah. Darah paling banyak. Saya pukul dari belakang. ngambilnya linggis. Ya kan saya ngambil linggis itu kan linggisnya di situ loh, Pak. Pak. Iya, pukulkan itu, Pak. Saya Kapolda Tengah, Oke. didampingi oleh Kapolres, Sukasko, Pandandim, dan Diskrimum, bahwa telah kita ungkap tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana yang terjadi TKP di halaman toko material Sukoharjo yang terjadi pada pukul 22.30, di mana mobil Xenia warna abu-abu terbakar. Kemudian dua orang saksi melapor kepada Polres, dilakukan pemadaman. Ternyata di dalamnya terdapat yang diduga mayat seorang perempuan. Kemudian kita identifikasi, lapor dan forensik kita benar bahwa mayat tersebut berinisial YP. Dari inisial ini warga Banjarsari. Kemudian kita melakukan olah TKP, dibentuk tim 1 kali 24 jam hari Kamis pukul 3 pagi, ulangi Rabu pukul 3 pagi. Pelaku berhasil kita ungkap dengan inisial E. Ini kita buktikan dari satu persesuaian keterangan dari pelaku itu sendiri, kemudian olah TKP dari barang bukti di TKP maupun barang bukti lainnya. Jadi barang yang ada pada korban di antara handphone, kita lakukan pemeriksaan, adalah satu chat kepada anak korban yang mengatakan bahwa korban akan bertemu pelaku pada hari Senin. Dari itu kita kembangkan, akhirnya pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Berikut kita kembangkan. Dari keterangan pelaku, kita muncul TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama itu adalah
terkait dengan pembakaran mobil. TKP kedua adalah di wilayah yang sama di daerah Bendor Sali di kandang ayam. Di sana kita temukan beberapa ceceran darah, kemudian alat sarana yang digunakan diantaranya adalah linggis, kemudian lakban, sandal, di mana di sana di TKP itu di mana korban dihabisi. Jadi dicoba untuk dibunuh dengan cara dipukul, kemudian dilakban, ditaruh di kandang ayam. Kemudian nunggu malam, bergeser rangkaian cerita itu sampai di TKP dekat toko bangunan Karjaya. Di sana dilakukan pembakaran, berhasil kita ungkap, baik Inafis, Lapor, dan penyidik melakukan pengungkapan ini. Dan dalam waktu dekat akan kita kembangkan, kalau perlu nanti untuk melengkapi berkas perkara akan kita lakukan rekonstruksi biar untuk memperjelas terang perkara itu sendiri. Pelaku mempunyai utang kepada korban 145 juta dengan harapan kalau dia menghabisi korban dia tidak punya utang, sehingga gelap mata untuk menghabisi daripada korban itu sendiri. Korban dihabisi dulu atau gimana? Jadi rekan bisnis peternakan ayam. Di antaranya barang bukti yang kita gunakan ini adalah kaos yang dipakai korban, ulangi pelaku, dan handphone. Bahkan ada surat, dikuatkan dengan surat perjanjian dari yang bersangkutan antara korban dan pelaku. Bahkan pelaku sempat minta PIN. Jadi PIN daripada korban ATM-nya itu diambil sebanyak 8 juta sebelum dia meninggal. Nah ini sudah diambil nih. Di hari yang sama, Selasa. Di hari yang sama. Sebelum dibakar. Jadi dipukul dulu belum meninggal, dipaksa untuk memberikan PIN. Uangnya yang di tas itu 8 juta dirampas. Kemudian PIN daripada ATM itu diambil di bank. Nah ini sisa uang. Nah ini sisa uang di dompet pelaku. Dompet pelaku. Ditangkap di mana itu? Di rumah tersangka. Jadi dia menyangka bahwa kita bisa cepat mengungkap ini atas kerjasama Lapor, kemudian Polres, kemudian tim Jatanras dari Polda. Pelaku tidak terima dan akan. Jadi yang ditagih itu 100 juta. Jadi hari Rabu itu ditagih 100 juta, mungkin dia gelap mata. Tetapi bukan gelap mata ya, jadi nanti perlu pendalaman dari para penyidik. Yang jelas alat itu sudah disiapkan. Jadi lakban, kemudian linggis, ini sudah disiapkan lebih dulu. Direncanakan ya. Artinya ada perencanaan di sana, makanya pasalnya adalah 340. Oke, jelas ya?